Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah umat Islam kedua, berhasil membebaskan Al-Aqsa itu dari penjajahan. Ketika beliau menerima kunci-kuncinya Masjid Al-Aqsa itu, ada sebuah pesan khusus yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua umat Islam. Kepada kita semua umat Islam dimanapun kita berada. Kata beliau, tanah Masjid Al-Aqsa ini dan tanah Palestina, tanah Syam ini merupakan tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Itu berarti apa? Berarti bahwa kita semua umat Islam dimanapun kita berada, kita semua berhak di Masjid Al-Aqsa. Tetapi yang kita lupa bahwa kewajiban menjaga Al-Aqsa itu, mempertahankan, memperjuangkan Al-Aqsa itu adalah kewajiban kita semua juga. Bukan kewajiban orang Palestina, bukan kewajiban perang Gaza saja, tetapi ini kewajiban kita semua saat ini yang sedang mewakili. Pada perang terakhir yang hingga titik ini masih berlangsung di tanah Gaza, tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu keluarga pun yang selamat dari kekejaman Zionis. Baik mereka rumahnya hancur, hartanya habis, meninggal sebagian anaknya, meninggal semua anaknya, meninggal semua anggota keluarganya dan seterusnya. Kalau saya mau cerita keadaan keluarga saya pribadi di Gaza, alhamdulillah 25 orang keluarga saya pribadi menjadi syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih bapak saya sendiri menjadi syuhada atau bergabung sama para syuhada. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan para syuhada itu tempat terbaik di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat mengumpulkan kita semua bersama para syuhada. Allah Subhanahu wa taala tidak janji dalam dunia ini bahwa semuanya mudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa setiap kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina saat ini, pasti setelahnya akan ada kemenangan, akan ada kebahagiaan, akan ada kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah umat Islam kedua, berhasil membebaskan Al-Aqsa itu dari penjajahan. Ketika beliau menerima kunci-kuncinya Masjid Al-Aqsa itu, ada sebuah pesan khusus yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua umat Islam. Kepada kita semua umat Islam dimanapun kita berada. Kata beliau, tanah Masjid Al-Aqsa ini dan tanah Palestina, tanah Syam ini merupakan tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Itu berarti apa? Berarti bahwa kita semua umat Islam dimanapun kita berada, kita semua berhak di Masjid Al-Aqsa. Tetapi yang kita lupa bahwa kewajiban menjaga Al-Aqsa itu, mempertahankan, memperjuangkan Al-Aqsa itu adalah kewajiban kita semua juga. Bukan kewajiban orang Palestina, bukan kewajiban perang Gaza saja, tetapi ini kewajiban kita semua saat ini yang sedang mewakili seluruh kaum muslimin, 2 miliar umat Islam di seluruh dunia, hanya penduduk Gaza. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mendoakan mereka, kita senantiasa mendukung mereka, mensupport mereka sampai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu Adam alaihissalam diturunkan, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dari Adam. Dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka berbanyak membaca salawat untukku pada hari itu. Maka ayo kita rajin, semangat membaca salawat kepada Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kudusi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan al-jannah yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia." Dan ini guys, di belakang saya salah satu kenikmatan yang Allah SWT berikan kita di dunia. Bagaimana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti pada hari kiamat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu kabar gembira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan tentunya atau khususnya kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di tanah Palestina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin." Akan tetap ada sekelompok umatku yang mereka tetap tahan, tetap istiqamah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak peduli dengan yang tidak sepaham dengan mereka. Wa hum kadzalika hatta ya'tiya nasrullah. Dan mereka tetap seperti itu sampai datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Di manakah mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka berada di Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis." Mereka berada di tanah Palestina, di tanah Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Tanah Masjidil Aqsa itu yang namanya saat ini Palestina. Sejak 150 hari, bahkan sebelumnya puluhan tahun, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap membela agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan kesucian tanah Palestina, mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa Mubarak. Ya Allah, berikanlah para pejuang kekuatan, kesabaran agar mereka bisa tetap mempertahankan masjid kebanggaan kita semua, Masjidil Aqsa Mubarak. Amin ya rabbal alamin.